ya. Mangga kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng siang kelas 12 apa aja ini teh? 12.1, 12.3, kalau 12 berapa lagi? Sebentar. Kita tiba-tiba nge-freeze ya laptop Bapak teh. Jadi berada bingung-bingung gimana gitu ya. Semangat terus untuk kelas 12 ya. Walaupun belum disemangatin Ayang ya. Jadi semangat terus. Mudah-mudahan sehat selalu, jaga kesehatan. Ini Bapak juga lagi agak sedikit sakit, jadi izin menggunakan jaket ya anak-anak ya. Sedang ada flu batuk dan sejenisnya, jadi ada harus menjaga kesehatan. Sebentar ya, kita siapkan dulu. Mudah-mudahan bisa pindah ke laptop. Ya kalau nggak bisa mungkin Bapak akan dikte saja ya. Pelajaran hari Senin teh pelajaran apa saja? Sejarah, lalu bahasa Indonesia, bahasa Sunda hari Senin teh. Terus apa lagi? Matematika, Pak. Wah, mantap. Matematika ada dia. 3 pelajaran. Barusan pelajaran apa? Tadi IPS mah Inggris sama PKN. Barusan Inggris, PKN, terus apa lagi? 2. Kalau IPA sama biologi kalau nggak salah. Oh. Ya, mangga. Bapak juga mengingatkan ke kalian, mungkin untuk yang hari Selasa dan Rabu bisa ikut serta pembelajaran seperti biasa. Bapak sudah ulas sebagian bab, ya, sebagian bab. Tapi untuk kelas yang memang hari kemarin, hari Kamis itu sengaja Bapak berikan keleluasaan ya, untuk beristirahat, ya, untuk mempersiapkan hari Jumat ya. Dan pembahasannya secara keseluruhan sebetulnya akan dibahas hari ini langsung ke soal. Karena soalnya di laptop ini Bapak juga sambil nunggu ada updatean dulu sebentar sepertinya. Ini teh. Jadi suka nge-lag sekarang laptop kalau yang terbaru-terbaru gitu suka harus ngupdate kan ya. Jadi kalau nggak diupdate teh ada nge-lag ya. Kita tunggu dulu sebentar saja. Jadi yang harus kalian ingat adalah di kelas 10 kita itu belajar ada 8 bab. Kelas 2 ada 8 bab, kelas 3, kelas 12 ada 6 bab ya. Kelas 12 mah yang kalian harus ingat adalah ada materi mengenai pedaran ya, lalu cerita wayang, lalu ada materi tersensi, ada drama, lalu dilanjutkan ke artikel dan ditutup dengan cerita pantun. Ya, kita tunggu dulu sebentar anak-anakku. Oh, lagi ngupdate dulu sebentar. Ya. Lalu untuk kelas 10, kelas 11 itu ada beberapa pembahasan ya. Kelas 11 ada beberapa pembahasan. Itu ada 8 pembahasannya. Nah, ini sudah welcome. Asus ini sudah welcome. Laptop Bapak Asus, jadi kayak banyak kasus ya laptopnya. Sebentar ditunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan rudet guys. Nah, mudah-mudahan nggak rudet guys. Tunggu dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Coba
Coba sebelum dimulai, apa yang kalian sangat lupakan dari materi bahasa Sunda kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang aduh lupa banget gitu tah? Lupa Pak. Wah, gimana Mil? Lupa juga Pak. Udah. Lupa juga. Jadi materi yang lupa teh lupa juga gitu. Iya, Pak. Lu mana ya guys gitu ya. Aduh. Seperti ini lagi guys. Oh, ini Teams belum muncul. Jadi sebetulnya pakai Teams teh kalau di laptop Bapak, pengalaman Bapak rada berat ya. Sorry, Bapak ambil cari dulu filenya di handphone. Sebentar ya. Mudah-mudahan di sini ada. Kalau Bapaknya keluar dari, maksudnya dari tampilan Teams, ini suaranya masih terdengar anak-anak? Masih Pak. Terdengar ya? Jadi karena ini urgent di luar teknis Bapak, padahal sudah dinyalakan laptopnya dari tadi. Jadi kita gelap-gelapan dulu nggak apa-apa ya. Karena Bapak kalau sambil ini tampilan handphonenya nggak bisa dua. Oke. Oke. Nggak, walaupun kamera Bapaknya nggak nyala, nggak jadi halangan ya. Nah, Angga. Sambil nunggu nih, laptopnya kayak sedikit ngadat guys. Ya, Mangga. Kelas 12 pada pembahasan soal kali ini ya, pada pembahasan untuk TO di hari Senin, itu yang pertama adalah yang kalian harus ingat di kelas 10 itu ada materi mengenai terjemahan ya, terjemahan. Bapak selalu ingatkan ke kalian bahwa di bahasa Sunda itu terjemahan bangga itu ya, bangga itu misalkan kayak contoh saya bangga menjadi orang Sunda gitu ya. Nah, dina bahasa Sunda mah lain bangga ya, terjemahanna tetapi reus ya. Sabab karena bangga dina bahasa Sunda artinya adalah susah. Ya. Artinya adalah susah. Jadi kalau kalian menemukan kalimat terjemahan berkaitan dengan kekecapan atau kata-kata bangga, artinya bahasa Indonesia nate bahasa Sunda nate reus ya. Namun bangga di bahasa Indonesia kuring bangga jadi orang Sunda. Nah, kalau kalian menerjemahkan seperti itu, artinya si bangga tersebut teh artinya susah. Ya kalau di bahasa Indonesia kan saya susah menjadi orang Sunda gitu ya. Nah, itu yang harus kalian garis bawahi. Nah, yang kedua nanti kalian akan menemukan beberapa materi tambahan atau yang kita sebut di setiap bab itu adalah pangjembar bahasa ya. Pangjembar bahasa. Jadi kalian mohon menghafal tentang kalimat-kalimat parentah ya atau panitah. Apa kalimat panitah teh? Kalimat parintah teh? Kalimat yang menunjukkan suatu hal ya. Contoh misalkan cingpang mawakeun buku ya. Gitu. Cingpang mawakeun lampu ya.
ting pangmelikeun rokok. Nah, eta contoh kalimah panitah ya. Gitu. Aya oge salian ti kalimah panitah, aya oge anu disebut kalimah pangjurung ya. Kalimah pangjurung. Naon aya disebut kalimah pangjurung ya? Kalimah pangjurung teh kalimah anu menandakan bahwa kita itu mendorong seseorang untuk melakukan satu hal gitu ya. Lain panitah, panitah mah menyuruh gitu ya. Ai pangjurung mah ngadorong gitu. Jig atuh gerak indit. Nah, gitu ya. Sanajan walaupun kalimatnya hampir sama, tapi ada konteks yang berbeda. Gitu. Eta dina soal TO mengenai kalimat dan terjemahan. Ya, kurang lebih itu sekitar ada 3 soal sampai 4 soal mengenai terjemahan dan kalimat. Ya. Jadi kalian harus mengulas kembali hal itu, ya. Laju saberesna terjemahan oge kalimah aya pembahasan ngeunaan kawih. Kalian masih ingat perbedaan antara kawih dengan tembang ya? Lamun tembang mah make aturan guru lagu jeung guru wilangan. Karena dia kumaha cenah guru lagu jeung guru wilangan teh cara menghitungnya nak? Suku katanya, Pak. Nah, guru lagu mah suku katanya dihitung ada berapa? Ai guru lagu, punten guru bilangan etanya. Lamun guru lagu mah ditentukan huruf vokal di bagian akhir ya. Itu disebut tembang. Itu disebut tembang. Nah, patokannya disebut pupuh. Nah, materi kelas 10, makawih ya. Kawih, contoh-contoh kawih itu gini. Jadi seluruh lagu-lagu di kita ya, lagu-lagu di dunia ini kita sebut dengan kawih ya. Kawih itu bukan hanya lagu-lagu berbahasa Sunda, tidak ya. Tapi semua jenis lagu itu orang Sunda bilangnya kawih. Ya. Nah, contohnya naon yang kalian ketahui kawih naon? Manuk, dadali misalkan ya. Situ Ciburuy, terus oray-orayan ya. Jenis nate. Kalau oray-orayan termasuk kawih naon? Oray-orayan. Kalau oray-orayan digunakan untuk permainan anak ya, itu termasuk karena kakawihan, ya. Jadi kakawihan, gitu. Lalu salian ti kawih dina soal TOT bakal aya oge ngeunaan materi. Sek Bapak lihat dulu sebentar. Wawancara ya. Bakal aya materi ngeunaan wawancara. Nah, materi wawancara ieu ya. Materi wawancara ieu aya di kelas 10 keneh, masih tetap di kelas 10. Lamun wawancara, konsep dasar wawancara teh naon cenah? Pakai ilmu naon? 5W plus IJH nya kumaha, gimana, naon, ya, jeung sajabana. Eta nu disebut 5W hiji H. Nah, dina wawancara ge aya sababaraha istilah ya, ada beberapa istilah dina wawancara teh. Aya anu disebut narasumber ya. Narasumber teh saha? Orang yang dimintai keterangan tentang satu hal ya. Kita disebut narasumber. Gitu. Nah, ya, baru boot lagi nih laptopnya. Lalu sambil jalan ya. Lalu tina materi wawancara oge aya carita babad, masih materi kelas 10. Carita babad mah kaasup kana materi ngeunaan dongeng. Ya, dongeng. Dongeng teh aya sababaraha hiji geuningan, aya dongeng fabel, dongeng naon deui cenah?
Ada dongeng apa lagi? Selain dongeng fabel? Ada dongeng farabel. Anaon di mil, cenah mil? Mitos. Aya mitos, Ya. misteri nu atos-atos. Naon deui cenah? Apa lagi selain dari itu? Ini dia. Selain dari misteri nu atos-atos. Nah, sekarang Bapak bisa menyalakan kamera. Ya. Contoh, aya si kabayan ngalalauk. Eta sukana dongeng ya. Sebutna dongeng parabel. Tapi nu jelas dina dongeng mah Bapak mere soal teh ngeunaan sempalan atau kutipan dongeng. Jadi kalian sifatnya identifikasi ya. Identifikasi. Nah, carita babad, carita nerangkeun sejarah hiji tempat ya, satu tempat. Eta disebut carita babad gitu. Nah, salian ti carita babad salian ti dongeng di materi kelas 10 teh. Lamun teu salah, cukup. Bapak tidak memasukkan lagi materi yang lain. Jadi Bapak di kelas 10 itu tanpa aksun ya. Jadi ada materi mengenai terjemahan ya. Tanpa aksun asa nama. Materi terjemahan ya, silakan dicatat. Yang kedua ada materi mengenai kalimah parentah jeung kalimah pangjurung ya. Yang ketiga ada kawih ya. Ini terlewat. Yang keempat ada laporan kegiatan. Ya, ada laporan kegiatan. Sama itu bentuknya identifikasi ya. Jadi tidak ada hafalan. Tidak salah, tidak ada hafalan. Jadi silakan identifikasi sempalan atau potongan dari contoh laporan. Ya. Lalu ada kawih. Setelah ada kawih itu ada wawancara dan yang terakhir ada dongeng. Ya, ada dongeng. Jadi ada dongeng, kawih, laporan, terus terjemahan. Ya, dan wawancara. Jadi hanya 5 pembahasan saja, tidak semua bab kita masukkan. Ya, itu. Terus satu luina aya materi kelas 11. Materi kelas 11 nyata kahiji pembahasan teh ngeunaan biantara atau bahasa Indonesia naon cenah biantara teh pidato. Yang harus kalian identifikasi dina soal biantara teh nyaeta ngeunaan struktur, mengenai struktur ya. Kalian harus bisa membedakan mana salam bubuka, mana eusi, mana salam panutup ya. Gitu ya, jeung mana panutup, jeung sajabana. Contoh ya Bapak rek mere contoh ya. Puja puji miwah syukur orang sanggakeun ka Allah Nu Maha Ghafur misalkan ya. Dan tentunya dina kesempatan ieu sim kuring saja ngahaturkeun salam panghormat ya. Kersana Bapak Kepala Sekolah, oge salam panghormat ke kersana Ibu Bapak Guru, ke kersana pengurus OSIS misalkan. Eta asupna kana bagian naon? Namun aya nu kitu? Salam bubuka. Salam bubuka, tapi detail eta Devta kalau salam bubuka salamnya aja atau termasuk konteks ucapan selamatnya? Kalau salam bubuka. Termasuk ucapan selamatnya. Nah, dina biantara mah yang harus kalian ingat adalah salam bubuka dengan bubuka terpisah. Ya. Jadi ada berapa struktur biantara yang harus kalian ingat teh? Ada 5 ya. 1 salam bubuka, 2 bubuka, 3 eusi, 4 panutup, 5 salam panutup. Salam bubuka nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
ya, salam dan sebagainya. Nah itu salam bubuka. Lamun nu tadi ku Bapak dicontohkeun mah eta mah nu kitu mah disebutna bubuka. Ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana salam bubuka jeung bubuka, mana panutup jeung salam panutup. Oke? Siap guys? Ya. Ya. Nah, salian ti biantara ya, salian ti biantara di materi kelas 11 teh aya oge disebut sisiniran. Dina bahasa Indonesia disebutna pantun. Kamari ku Bapak pernah ada beberapa kelas yang dibahas. Beberapa kelas yang Bapak bahas ya. Sisiniran teh aya sisiniran rarakitan, sisiniran paparikan, jeung sisiniran atawa wawangsalan ya. Nah, bentuk soalnya adalah mengidentifikasi mana bagian yang dianggap paling benar. Gitu ya. Biasa soal 1 2 3 4 ada contoh kasus, nanti disambungkan oleh kalian dan juga mengidentifikasi jenis sisiniran atau genre sisiniran ya. Wanda sisiniran tadi teh ya. Paparikan, rarakitan, atau wawangsalan. Paparikan jeung rarakitan jeung wawangsalan, paparikan, rarakitan, aya sababaraha jenis, aya anu silih asih, sesebred, piwuruk, ya, jeung banyol. Silih asih mah tentang rasa kasih sayang, piwuruk tentang nasihat, ya, banyol tentang bercanda, ya, geureuy. Gitu. Mangga. Materi kelas 2 anu satuluyna aya anu disebut materi panumbu catur atau pembawa acara. Ya, gitu. Atau anu disebut moderator aya ya. Moderator tergantung bentuk pertemuannya seperti apa. Ya. Nah, contoh misalkan nanti kalian akan mengerjakan tentang identifikasi masih sama, tentang mengidentifikasi sempalan atau bagian ya. Berapa bagian? Contohnya misalkan dina ada teks misalkan contoh kieu, ya Bapak nanya deh. Misalkan cek panumbu catur teh kurang cindekeun bae dina danget ieu yen pihak wali kota pasangan nomor hiji netelakeun rek sejahterakeun buruh pabrik. Calon wali kota paslon nomor 2 janjina teh rek nata kota sangkan leuwih asri. Sakitu debat dinten ieu mugia aya lenyepaneun keur urang sadayana. Nah eta bagian naon cenah? Bagian naon cenah dina panumbu catur? Bagian naon? Biasana dina panumbu catur berbentuk moderator nu kitu disebutna panutup ya. Karena aya kasimpulan, kacindekan dina jero. Nah, ya. Satuluyna deui aya materi ngeunaan dina ya sedap. Dina kelas 11 teh kalian akan mengidentifikasi juga tentang intrinsik. Ya, ada beberapa kemarin Bapak sudah bahas juga sebagian ya. Jadi kalian harus ingat bahwa di kesusastraan selalu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik di beberapa karya sastra berbentuk cerita. Entah itu dongeng, novel, sarpon, ya, terus cerita pantun, jeung sajabana. Gitu. Sebelum dilanjutkan ke kelas 12 ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Ada Mil? Tidak, Pak. Tidak, baik. Kita lanjutkan dulu ya. Sedap. Bapak lihat dulu yang kelas 12 catatannya. Sebentar. $500-an. Itu kan tahu bulat deh. Oke,
Silakan kita lanjutkan guys. Ya. Kelas 12 orang bakal mimiti ngabahas punten di kelas 11 kan punten. Yalah. Punten berarti Bapak iya aya nu di switch berarti nomorna. Oh nya, carpon. Materi carpon di kelas 11 ya, cerita pendek anu ku Bapak pernah dibahas teh ya, bahwa carpon itu plotnya tidak terlalu rumit ya, lalu plot carpon itu sangat sederhana, tokohnya tidak pernah lebih dari 3 atau 4 orang, lalu jumlah kaca paling oge 4 kaca nepi ka 7 kaca ya, eta nu kurang diingat. Terus lian eta ya sababaraha hal anu jadi ciri-ciri dina carpon ya. Nangke bakal ngidentifikasi sempalan carpon termasuk unsur intrinsikna ya. Salian ti carpon oge bakal aya novel ya, novel mah kelas 12. Anu bakal pernah dibahas ku Bapak oge ya, urusan novel. Jadi punten kelas 11. Carpon jeung novel pasti berdampingan, mata kudu bisa ngabedakeun mana carpon jeung mana novel ya. Novel mah plotna leuwih rumit, tokohna leuwih loba, lamun secara fisik bukuna oge halamanana bakal jauh lebih loba. Ya, eta nu disebut novel. Nah, salian ti carita aya carpon jeung aya novel, urang oge kudu bisa ngaidentifikasi warta berita ya. Ai berita mah masih sarua make nu tadi 5W plus 1H. Jadi praktek 5W plus 1H na di kelas 10 wawancara ya, bentuk redaksi laporanana di kelas 11 mengenai apa? Mengenai warta atau berita ya. Jadi kalian harus ingat kumaha, gimana, saha ya, jeung sajabana. Nah, lian eta aya oge pembahasan ngeunaan biografi Rafli Aditya. Ari biografi mah nyaritakeun saha, Fli? Menceritakan siapa, Fli? Tokoh sejarah, Pak. Tokoh sejarah. Lalu siapa lagi, Fli? Tokoh aja, Pak. Sama Tokoh ya. Jadi biografi ditulis keur urang atau keur batur? Keur batur, Pak. Keur batur, ai keur diri sorangan? Autobiografi. Autobiografi ya, jadi harus diingat. Aya biografi jeung autobiografi ya. Nah, jadi biografi jeung autobiografi kudu bisa kurang dibedakeun gitu ya. Mana anu biografi, mana anu autobiografi. Banyak tuh bisa ngabedakeun ya. Satuluina aya anu disebut wawacan. Ya, wawacan masih kelas 11. Pakai patokan mana? Tadi ku Bapak dijelaskan teh ya, pakai patokan Pupuk, Tino, Asmarandana, Kinanti jeung sajabana. Nah, yang harus kalian ingat ada struktur. Ya, ada struktur dina wawacan teh. Ya. Sarua gitu. Ya usi ya aya Manggala Sastra, mah bagian awal biasanya. Gitu. Lalu aya materi kelas 12. Sama meh dituluykeun aya pertanyaan? Belum dilanjut, guys. Ada pertanyaan? Aduh. Tidak ada, kita lanjutkan dulu ya. Biasa cek Bapak teh ya. Nomor kahiji di materi kelas 12 bab kahiji ngeunaan pedaran atau ngeunaan materi budaya Sunda ya, yang bakal aya. Gitu. Satuluina ngeunaan materi budaya Sunda eta bakal dituluykeun ku materi ngeunaan carita wayang. Cerita wayang nu kamari cek Bapak teh silakan menghafal dari
Abiasa Ambalika ke bawah ya, dan nanti akan berbentuk ada yang teks ya, ada yang teks yang materi ngenaan pangjembar basa ya, jembar basa gitu. Satuluina lian ti carita wayang orang oge bakal asup karena materi aya sa pengjembar basa ngeunaan wacana ya. Wacana kumaha cap atau teks ditulis supaya merenah, supaya lebih relevan ya. Satuluina aya materi ngeunaan drama. Nah, drama mah yang harus kalian hafal biasa, tidak jauh dan tidak bukan lagi unsur intrinsik yang harus kalian ketahui ya, unsur intrinsik gitu, unsur intrinsik yang harus sangat kalian ketahui. Satuluina tina drama ngajeleng karena carita pantun ya, karena carita pantun yang kalian harus ketahui adalah beberapa struktur, aya bubuka, aya eusi, aya panutup. Di dalam bubuka sok aya doa awal teh disebutna raja. Lamun aya tulisan ngeunaan doa gitu ya, pun sampun misalnya ka Maha Agung, kamanggung neda papayung, nah itu sudah pasti raja ya. Itu. Nah, aya pertanyaan karena materinya sudah selesai dibahas. Ada pertanyaan, guys? Tidak, Pak. Paling nanti baca-baca ulang saya. Ya. Bapak, Yuk, karena dia jadi yang raja teh materi apa, Pak? pewacan. Oke. Bukan pantun. Oh, pantun. Cerita pantun. Ya, dina carita pantun. Doa pembuka raja teh dan doa penutup. Biasanya ya raja pembuka ya raja penutup, tapi ada juga yang hanya menggunakan raja itu di bagian awal saja. Ya, tapi tidak di bagian penutup saja. Gitunya. Jadi seperti itu bunyinya, guys. Oh, Pak, aku ada pertanyaan. Ayo, Mil. Pidato nggak termasuk kan? Atau Pidato teh yang diantara teh yang tadi yang dibahas, yang 5 strukturnya, salam buka, eusi, panutup yang salam panutup. Ya. Oke, Pak. Ada lagi? Silakan. Masih ada waktu ya sambil Bapak. Makanya error wae-nya iya emang nge-lag wae. Itu sudah beres bahasannya. Pak, tadi teh fabel termasuk sarkon ya? Gimana? Fabel termasuk cerita pendek. Apa tadi? Fabel mah dongeng. Oh, dongeng. Fabel, parabel. Apa lagi dongeng teh? Mitos, ya. Sebentar. Kita cek lagi. Ada yang kelewat, silakan. Yang mau ditanyakan dulu, Nak. Jadi silakan kerjakan karena ini tryout, silakan kerjakan semaksimal mungkin. Ya, harapan dari Bapak bisa melihat hasil dari kerja keras kalian mengerjakan soal TO ini. Nanti akan Bapak identifikasi ulang kalian kurang di materi apa dan seperti apa dan kumaha gitu ya. Nah, jadi supaya Bapak tahu, supaya Bapak bisa mengkoreksi dalam proses pembuatan soal, juga koreksi untuk bisa memberikan kembali materi-materi ya, pengulasan kepada kalian supaya kalian tidak terlalu pusing, begitu kurang lebih. Bapak, Yuk, berarti cerita pantun sama kesindiran teh beda? beda. Jadi gini, pantun dina bahasa Sunda
disebut carita pantun. Yang Bapak pernah bahas tentang karya sastra gebel atau karya sastra lama, itu disebut carita pantun. Ari pantun dina bahasa Indonesia mah sasaruaan atau persamaan dalam bahasa Sundanya disebut sisindiran. Ya, jadi carita pantun dengan sisindiran jelas berbeda. Gitu guys. Gitunya. Terus jangan lupa juga kalian bisa hafalkan tentang judul-judul cerita pantun ya. Takut-takut nanti keluar jenis-jenis drama ya. Kampung adat. Bapak ulas D-nya sebelum ini di akhir-akhir. 1, silakan kalian pelajari tentang terjemahan ya. Terjemahan, kadeta terjemahan ya. Nu kadua tentang jenis-jenis dongeng ya. Jenis-jenis dongeng jeung unsur intrinsik nu aya dina dongeng ya. Aya dina dongeng ya. Satuluina Bapak tidak memasukkan materi aksara Sunda guys ya, tapi kalian penggantinya dengan materi tambahan mengjembar bahasa ya, sigara rarangken ya. Rarangken teh kata tambahan pengulangan rarangken teh. Jika kalau kalian nih gini, contoh misalkan ya, rarangken tengah atau infix ya, asal kecapna, asal katanya manis, ditambahan rarangken tengah ra jadi apa? Namun dalam bahasa Indonesia yang kalian sering gunakan manis ya, asal kecapna teh manis misalkan, asal kecapna manis ditambahan rarangken tengah apa infix jadi naon? Nis ya. Lamun asal kecapna di tambahan rarangken hareup dan asal kecapna kilau di tambahan rarangken hareup cajai jadi sakilo ya. Gitu. Lamun di tambahan rarangken tukang hareup, tambahan rarangken tukang jadi hareupeun. Lamun di tambahan rarangken tengah ra tina amis jadi aramis ya gitu. Kita sebut rarangken tengah. Satulina wawancara ingatkeun deui ku Bapak aja. Wawancara, jadi yang diidentifikasi dari wawancara jelas topik wawancarana kumaha ya. Terus aya kalimah pananya dina wawancara eta kumaha jeung sajabana. Tuluy aya oge punten Bapak kalangkung aya materi sajak dina kelas 12 dina kelas 10 ya, diulang supaya tidak miskom mumpung masih ini ada materi sajak. Jadi Andi. Hiji terjemahan, 2 dongeng ya, 3 wawancara, 4 sajak ya, sajak teh puisi mending bahasa Indonesia mah ya. 5 pidato teh cek Amil mah biantara ya. Jadi orang kudu apal struktur atau segmentasi dina biantara, mana bubuka, mana salam bubuka, mana eusi, mana panutup jeung salam panutup. Satuluyna oge aya dongeng ya, ada dongeng. Gitu. Eta kelas 10. Asup ka materi kelas 11. Biantara di kelas 11 ya. Nah, ya biantara itu yang harus dihafalkan yang tadi. Lalu setelah itu ada panumbu catur.
lalu ada carpon, cerita pondok, ya. Lalu ada bentar, carpon, lalu ada novel. Setelah itu masuk kembali ada pedaran, ya, pedaran. Kampung adat kalian silakan hafalkan. Satu loin ada ayat jenis drama anu sok dihaleuangkeun. Drama musikal bahasa Sundana gending karesmen. Ya, gending karesmen. Drama anu ngomong sorangan, monolog. Drama anu dialogna make tari, drama tari, ya. Gitu. Jadi itu yang harus kalian hafalkan. Satu luina deui aya carita wayang, ya. Carita wayang. Cek Bapak teh ya, struktur carita wayangna silakan kalian hafalkan dari biasa Ambika ke bawah saja. Ya, itu juga tidak terlalu banyak. Lalu ada artikel. Setelah artikel ayat carita pantun. Sudah selesai. Begitu. Pas jam 3 ya. 3.15.00. Silakan. Ada space waktunya. Ada pertanyaan atau mau sudah cukup saja? Intinya tadi yang materi Gimana? intinya yang tadi disebutin Bapak aja itu. Ya, betul. Materi yang akan keluar itu. Begitu. Ada lagi, Nak? Sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup. Kalau sudah cukup, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran. Jangan terlalu tergesa-gesa dalam mengerjakan soal nanti. Optimalkan jam, optimalkan waktu pada saat pelaksanaan TO-nya. Kerjakan semaksimal mungkin dan sesuai dengan kemampuan kalian.